Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Okris Kiryadi. Salam buat pejuang tugas ya guys. Oke kawan-kawan, saya akan memberitahu kepada kawan-kawan nih mengenai uh, radiasi HP kawan-kawan. Jadi gini kawan-kawan, radiasi HP itu yang saya baca artikel itu sangat berbahaya kawan bagi kita, anak-anak kita, adik kita, orang tua kita. Itu emang dilihat sekilas itu emang radiasi HP itu biasa aja gitu loh, nggak ada dampaknya. Tapi kalau kita selusurin itu efeknya itu benar-benar menurut saya sih fatal kawan-kawan gitu loh kawan. Jadi yang saya baca itu yang dalam ini masih proses ilmiah sih kawan-kawan. Jadi ada beberapa ilmiah yang bilang kalau radiasi itu nggak ada dampak apa-apa, tapi ini lagi masih proses buat perkembangannya, nanti kelanjutannya kayak gimana gitu. Tapi sebagian di dokter Indonesia itu menganggap radiasi HP itu penyakitnya sudah ada gitu loh kawan-kawan, sudah bisa dibilang udah berbahaya gitu loh kawan-kawan. Jadi buat dampaknya sih kawan-kawan ya, buat radiasi HP itu lebih baik kalau emang kita udah nggak terlalu menggunakan HP, alangkah baiknya HP-nya kita taruh dulu ya, minimal jaraknya itu kurang lebih 3 atau 4 meter lah dari kita gitu loh kawan-kawan, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan kawan-kawan gitu kawan-kawan. Apalagi parahnya ya kawan-kawan, saya sering lihat teman-teman saya itu dia tidur di samping HP-nya kawan-kawan. Itu banyak banget terjadi kawan-kawan di luar sana. Itu sebenarnya kalau dalam segi ilmiah uh, itu sangat berbahaya kawan-kawan, karena bisa menimbulkan gangguan kanker otak, bisa gangguan uh, pemberhentian pembuluh darah gitu loh kawan-kawan, dan lain-lain sih. Intinya penyakitnya itu penyakit dalam kawan-kawan yang belum tentu kita bisa lihat gitu loh kawan-kawan. Jadi kita untuk menjaga keluarga kita, kalau emang HP nggak digunakan, alangkah baiknya kita taruh ya kawan-kawan ya. Jadi kalau dipakai HP itu yang hal-hal yang penting aja gitu loh kawan-kawan. Jadi gini kawan-kawan, buat ilmiah yang artikel yang saya baca mengenai penyakit-penyakit dampak dari radiasi HP, yang pertama penurunan tingkat kesuburan pria gitu loh kawan. Jadi kalau kawan-kawan biasanya nih kalau buat laki-laki yang kerja terus naruh HP-nya di kantong celana, itu lebih baik ditaruh di tas kecil ya kawan-kawan, untuk menghindari penurunan tingkat kesuburan pria. Jadi kita nggak mau kan ya kawan-kawan, kesuburan kita itu turun gara-gara radiasi HP. Bisa-bisa kita nggak bisa mempunyai keturunan gitu loh kawan-kawan. Juga menjaga ya kawan-kawan ya. Yang kedua, pengaruh terhadap kesehatan ibu hamil. Ini sangat berbahaya banget nih buat ibu-ibu hamil nih. Biasanya nih ibu-ibu hamil nih kalau udah naruh HP pasti di baju, kantong baju biasanya sih ya kawan-kawan. Nah ini coba dikasih edukasi kepada istrinya gitu loh kawan-kawan, jangan suka naruh HP di kantong baju atau di samping kanan kiri baju gitu loh kawan. Itu akan menyebabkan pengaruhnya terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya dan bayinya kawan-kawan gitu loh kawan-kawan. Jadi kalau mau hidup sehat ya ikutin aja lah aturan yang udah ada gitu loh kawan-kawan ya, kan itu semua buat kita juga ya kawan-kawan. Yang ketiga, resiko terjadinya kanker meningkat. Nih biasanya nih kalau buat laki-laki nih yang tidur sambil main HP atau tiduran HP-nya di samping, itu saya nggak tahu deh jadinya gimana. Itu pasti bisa dibilang sih hampir
terjadi kanker kali ya kawan-kawan. Iya, ujung jari ya kan, lebih baik kalau emang udah gak kepake HP-nya atau emang udah selesai aktivitasnya ditaruh lagi aja ya kawan-kawan HP-nya, gitu. Pengaruh terhadap tumbuh kembang anak nih, biasanya nih kalau orang tua lagi sibuk, biasanya anak-anaknya itu dikasih HP kawan-kawan, dikasih YouTube, dikasih channel-channel yang kartun kayak gitu kawan-kawan. Nah, itu bisa menghambat perkembangan anak kawan-kawan. Itu sih artikel yang saya baca. Jadi lebih baik kita ganti gitu loh, pakai mainan apa gitu, mobilan atau boneka-bonekaan, jangan dikasih dulu HP gitu loh, karena kan dampak dampak radiasinya itu bisa menyebabkan eh, pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Jadi menurut saya pertumbuhan kembang anaknya itu berkurang gitu loh kawan, nggak cepet gitu loh kawan-kawan. Nah, tapi di sini ada ilmiah yang bilang kalau dampak dari radiasi HP itu masih di dalam ilmiah kawan-kawan. Jadi nggak semuanya yang tadi saya baca, yang saya kirim info ke kalian itu hasilnya itu eh, positif gitu loh. Jadi kalau tidur di samping HP nanti bisa menyebabkan kanker gitu loh kawan-kawan. Itu enggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya sih teorinya kalau lo tidur di samping HP 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari emang lo nggak bakal kena. Cuman itu prosesnya jangka panjang kawan-kawan. Gitu. Jadi ada sebagian ilmiah kalau emang radiasi HP itu dampaknya itu kurang begitu ya bisa dibilang nggak terlalu menyeramkan gitu loh kawan-kawan. Tapi kawan-kawan jangan khawatir. Di sini kita ada mencegahnya atau minimalkan paparan dan dampak radiasi handphone. Jadi kawan-kawan, gunakan handphone hanya bila diperlukan ya kawan-kawan. Jadi kalau emang HP-nya nggak diperlukan, alangkah baiknya kita taruh aja HP-nya. Kita bisa bicara sama anak, adik, ngumpul sama keluarga, itu kan lebih baik daripada kita main HP ya kawan-kawan. Yang kedua, gunakan headset atau pengeras suara ketika menerima panggilan. Jadi gini kawan-kawan, kalau emang lagi kepepet banget, baru kita angkat telepon, langsung HP-nya itu kita dekatkan ke kuping kita. Tapi nggak boleh terlalu lama-lama ya kawan-kawan, karena itu berbahaya banget. Kadang-kadang kan suka ngerasain nggak sih ya kawan-kawan, kalau lagi nelpon nih, terus tiba-tiba udah berapa jam terus kuping kerasa panas gitu ya kawan-kawan. Nah itu sebenarnya itu radiasinya kawan-kawan. Nah itu yang bisa menyebabkan nanti penghambatan pembuluh darah dan bisa menyebabkan kanker kawan-kawan. Gitu. Jadi kalau emang nelpon ya sekitarnya, kalau emang perlu banget ya kurang lebih 15 menit atau 1 jam lah kalau paling lama. Tapi kalau paling cepatnya 5 menit lah kalau emang yang diomongin yang penting-penting aja ya kawan-kawan. Gitu. Jauhkan handphone dari tubuh ketika tidak digunakan. Yang tadi saya sampaikan ya kawan-kawan, kalau emang HP-nya nggak digunakan lagi, udah selesai aktivitasnya, sudah selesai buat pekerjaannya melalui handphone, alangkah baiknya HP-nya kita taruh ya kawan-kawan. Biar tidak terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan ya kawan-kawan. Yang kelima, usahakan untuk berkomunikasi melalui pesan singkat daripada telepon. Ini sama sama aja sih kawan-kawan kayak yang di poin kedua. Jadi kalau emang masih bisa kita WA, zaman sekarang sih kita WA atau kita PC orangnya atau kita DM orangnya, kita kalau bisa lebih baik kita melalui WA gitu, pesan singkat, daripada harus menerima telepon. Yang tadi saya bilang kalau emang urgent banget baru kita angkat telepon. Cuma kalau emang lagi gak urgent ya kita sekedar WA juga sebenarnya sudah nyampe informasinya gitu ya kawan-kawan ya. Jangan biarkan anak terlalu lama bermain handphone. Yang saya sudah sampaikan ya kawan-kawan, buat anak-anak, buat orang tua terutama, jangan sering anaknya dikasih main HP, karena HP itu bukan bikin anak-anak
senang, tapi bikin anak-anak bisa bikin anak-anak, akan mendapatkan masalah baru, gitu loh kawan-kawan. Jadi dia bisa dibilang nanti anak-anak itu udah terbiasa main HP, jadi dia itu nggak menikmati masa kecilnya kawan-kawan, yang harusnya dia bisa ngumpul sama teman-teman seusianya dia, malah fokus main HP gitu. Belum dampak radiasinya kayak gimana buat anak-anak kita gitu kawan-kawan. Jadi kalau emang masih bisa kita cegah, ya lebih baik kita cegah lah ya kawan-kawan, daripada kita harus menerima dampaknya gitu ya kawan-kawan. Itu kan sangat berbahaya banget buat kita gitu kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, pesan singkat yang saya sampaikan buat radiasi HP, ya saya bilang yang udah saya sampaikan kepada kawan-kawan, jangan menilai kalau radiasi HP itu, dampaknya nggak berbahaya. Emang penelitian, masih memproses, perkembangan mengenai radiasi HP, tapi kita lebih baiknya, alangkah baiknya kita menjaga gitu loh kawan-kawan, daripada kita kena gitu kan. Emang dampaknya itu dampak lama kawan-kawan, bukan dampak cepat gitu loh kawan-kawan. Jadi ya kita mencegah lah kawan-kawan, daripada kita terkena dengan radiasi-radiasi gitu loh kawan-kawan. Jadi deh kawan-kawan, ya buat pejuang tugas yang saya sampaikan informasinya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menelaah, bisa mengerti gitu kawan-kawan. Ya udah kawan-kawan, salam buat pejuang tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.